Selamat datang kembali di channel Merocats. Kali ini kami akan membahas sebuah tema mengenai obat kutu kucing praktis dan ampuh tanpa ditetes. Jadi video ini kami buat berdasarkan pengalaman kami mengenai penanganan kutuan pada kucing. Jadi pada video sebelumnya sudah pernah kami bahas mengenai pemberian obat kutu dengan metode tetes di areal tengkuk. Itu ternyata memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dosis yang tidak pas, sehingga kutu tidak dapat dibasmi secara optimal. Nah, dari situ kami mencoba beberapa cara, salah satunya dengan memilih obat yang aplikasinya dengan diberikan secara oral. Nah, di sini terlampir kucing kami, si Haku namanya, yang berjenis kelamin jantan ya. Jadi terlihat di video itu ada kutunya ya teman-teman, dimana ketika kucing terkena kutu biasanya memiliki tanda yaitu buru yang rontok, juga ada gumpalan atau serpihan seperti pasir ya di areal buru sekitar tengkuk. Nah, kemudian ini kucing saya yang kedua yang akan diberikan obat, masih kitten ya, umur 4 bulanan. Terlihat bulunya tidak rata, kemudian sering menggaruk ya. Jadi akan saya lakukan pemberian obat kutu dengan cara diminumkan. Nah, di sini kami sudah punya obat kutu, mereknya Kutu Tok Oral. Jadi ini kami beli di marketplace, harganya sekitar 90.000 per 100 ml. Untuk kandungannya, Kutu Tok Oral ini memiliki kandungan ivermectin 10%, dimana ivermectin ini mampu membunuh atau membasmi ektoparasit seperti kutu, caplak, dan tungau, kemudian endoparasit seperti cacing dan emeria, dimana penyakit-penyakit tersebut tidak jauh-jauh atau sering mengenai kucing-kucing kita di rumah. Untuk dosisnya sebesar 0,04 ml per kilo bobot badan dan diberikan 2 hari berturut. Nah, untuk aplikasinya ada 2 pilihan ya teman-teman. Pertama, dicekokkan atau ditetes ke mulut langsung. Yang kedua, dicampur dengan pakan atau air minum. Nah, untuk yang pertama, hari pertama ini saya contohkan aplikasi dengan cara dicekok atau ditetes ke air minum. Nah, untuk kucing dewasa 5 kilo si Haku tadi saya kasih obatnya sebanyak 0,2 mili. Kemudian yang kedua, kucing kecil atau kitten dengan bobot sekitar 1 kilo saya berikan sebanyak 0,04 mili. Nah, setelah itu saya campurkan dengan air biasa ya, air putih. Tujuannya agar obat menjadi encer, sehingga ketika dicekokkan kucing tidak kepahitan gitu ya. Pastikan dosisnya sesuai dengan bobot badan, karena ivermectin ini termasuk obat yang keras ya teman-teman. Efek sampingnya lumayan banyak, nanti di belakang akan saya bahas. Nah, untuk aplikasinya mudah seperti ini. Dicekokkan langsung ke mulut kucing lewat mulut bagian samping. Nah, itu langsung masuk ya. Dipastikan juga ketika dicekokkan kucing kita menelan obat tersebut. Untuk kucing kedua ini yang jantan ya, agak besar. Aplikasinya sama, kita cari momen dimana kucing tenang, kemudian pencekokan bisa dilakukan melalui mulut bagian samping. Nah, pastikan kucing kita menelan semua obat yang ada pada spuit. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara dicampur dengan pakan atau air minum. Nah, pada kesempatan ini saya campur dengan
pakan ya, karena lebih praktis dan juga dosis atau obat yang diberikan itu bisa dikonsumsi secara keseluruhan. Jadi bisa tepat dosis dan tepat sasaran. Nah, untuk pemberian ini dilakukan pada program yang kedua ya, hari kedua. Jadi yang hari pertama itu saya aplikasikan dengan cara dicekok, kemudian yang hari kedua saya campur dengan pakan. Nah, terlampir itu mix antara dry food dan wet food, kemudian kita masukkan obatnya dan dicampur sampai rata. Nah, untuk efek samping ketika dosis berlebihan, yang pertama ada mual dan muntah, kemudian menggaruk berlebihan, kemudian ada disfungsi saraf, terutama saraf bagian belakang ya, kaki belakang, dan keempat kebutaan karena ada kerusakan pada sistem saraf terutama di kornea mata. Jadi pastikan ya ketika memberikan obat merek kutu tok oral ini dosisnya harus sesuai dengan bobot badan kucing teman-teman di rumah. Jangan sampai dosis yang diberikan karena pengen cepat sembuh tapi diberikan secara berlebihan, itu bisa berakibat fatal. Nah, kemudian yang kedua sama, untuk campurannya diberikan sedikit saja ya, yang penting obat yang dikombinasikan dengan pakan mix tersebut bisa habis. Nah, alangkah lebih bagusnya juga ketika pemberian obat ini selesai diberikan obat oral, nanti bisa dilengkapi dengan obat tetes. Jadi kombinasi obat yang masuk ke dalam tubuh dan di luar tubuh atau diteteskan di tengkuk itu bisa menyempurnakan penanganan kutu pada kucing teman-teman di rumah. Sebelumnya sudah pernah saya review ya mengenai obat kutu yang murah dan juga efektif dengan cara diteteskan di tengkuk. Nah, seperti ini kalau sudah tercampur rata, diberikan pakan yang mixnya dicampur dengan obat secukupnya ya. Jadi jangan terlalu banyak, yang penting obat tersebut bisa habis sehingga dosis pengobatan bisa sesuai dan kutu bisa tertangani dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian untuk video bahasan mengenai penanganan kutu pada kucing kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau bahan diskusi masukkan di kolom komentar. Terima kasih.